Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa talamidina wa dhurriyyatina wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma inna wahdina wa ni'amna salaman liman ihtada. Sebelum mulai, mari kita meluruskan niat dulu. Kita kaji niat, memperbarui niat. Mari kita niatkan untuk menghadiri ilmu atau belajar. Dan yang kedua adalah saling menasihati. Alhamdulillah atas corona. Alhamdulillah saya kemarin pulang datang ke sini corona. Jadi ketika di Mesir pengangguran, yang ke sini tetap pengangguran. Alhamdulillah karena pengangguran akhirnya otomatis tidak punya uang. Alhamdulillah. Kemarin saya tuh sempat mau mengadakan acara sama Mas Riki, Mas Jen, dan istri. Itu kebingungan karena nggak punya uang. Karena saya pengennya uangnya dari kita gitu. Kita bingung akhirnya gimana nih. Kebetulan Mas Riki masih belajar, dan saya pun, Mas Jen pun uangnya memang pas-pasan. Alhamdulillah akhirnya kita sepakat untuk iuran satu anak 10.000. Tapi la haula wala quwata illa billah, ternyata ada seseorang yang memberi saya pesan, dihapus saja. Insya Allah kita jadi ibu-ibu anak-anak yang ikut ngaji di sini akan mengumpulkan dana. Alhamdulillah, itu sungguh luar biasa. Jadi saya teringat kisah Maryam. Maryam itu selalu mendapat makanan, tapi dari langit. Kalau saya dari ibu-ibu, alhamdulillah. Jadi Maryam itu ketika Zakaria masuk ditanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini wahai Maryam? Maryam menjawab, "Hadza, ini adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab." Allah itu memberi rezeki orang tanpa disengaja, tanpa dikira-kira. Jadi kayak kemarin hari Jumat ada yang ngasih makanan, sebelumnya ada yang ngasih jajanan dan makanan juga. Itu masya Allah luar biasa. Saya sendiri sangat terharu. Kenapa terharu? Karena jujur saja mengingatkan saya dulu di Mesir. Jadi di Mesir itu luar biasa. Orang-orang itu lomba ngasih yang thalabul ilmi. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat keinginan yang beragam. Alhamdulillah. Kita bayangkan saja misalkan semua segondang manis ini ustaz. Siapa yang bisa bangun masjid? Kalau nggak ada insinyur, nggak ada tukang, siapa yang bisa bangun masjid? Kalau semuanya jadi dokter atau pengusaha, siapa yang ajar di masjid? Siapa yang ajar di masjid? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah orang itu dari kecil keinginannya beda. Saya nanti mau jadi ustaz. Saya nanti mau jadi dokter. Saya mau jadi pramugari. Saya jadi bisnismen. Alhamdulillah semuanya dikasih beragam. Itu semua untuk saling melengkapi. Jadi tanpa ustaz masjid kosong. Tanpa orang kaya tidak akan ada masjid. Tanpa tukang gimana ada masjid? Gitu ya. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah Bu, Pak, kita itu tiap hari pasti ketemu dengan kotoran, dengan debu. Sehingga karenanya kita tahu betapa indahnya sebuah kebersihan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang kembali dan orang yang mensucikan diri. Maksud kembali itu seperti apa? Contohnya di sini ada ibu-ibu yang kerjaannya tuh di pasar. Ketika azan, ibu-ibu kembali sama Allah, yaitu salat fardu. Ada juga bisnismen, uangnya ratusan juta, miliaran. Dia ingat sama Allah, kembali dengan Allah, dia belum zakat.
belum sedekah, dia kembali sama Allah. Ada juga anak-anak di sini sedang ngaji, sedang nonton sinetron, ada suara azan. Dia ingat ada ngaji sama kita di musola. Akhirnya dia berhenti nonton sinetron itu, kembali sama Allah. Luar biasa. Jadi Allah sangat mencintai orang-orang yang meluangkan waktunya untuk kembali kepada Allah. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri di sini perlu kita garis bawahi bahwa saya kayak kemarin, sesuatu yang tidak terlihat itu nilainya itu 2 kali lipat. Sesuatu yang tak terlihat, contohnya orang yang sakit. Orang yang sakit terlihat. Orang yang sakit itu paling yang meninggal dia sendirian. Paling yang sedih saudara dan keluarganya. Tapi orang yang sakit hati itu kira-kira yang akan tersakiti berapa orang? Berpuluh ribu orang. Buktinya orang yang sakit hatinya, orang yang pintar jadi pejabat, tapi hatinya sakit. Akhirnya udah gajinya ratusan juta, tapi tetap ngambil uang rakyat. Itu yang tak terlihat, sakit hati lebih vital. Apa yang kemarin seperti kita contohkan oksigen, itu lebih vital, lebih penting daripada makanan dan minuman. Nah, sekarang kita kebersihan juga sama. Kita mempunyai tubuh itu kita bersihkan, baik dari hadas, dari najis, dan dari kotoran. Namun yang perlu kita garis bawahi, di sana ada akal. Akal itu sama nafsu kayak koin. Kalau akalnya di atas, nafsu kalah. Kalau nafsunya di atas, akal kalah. Juga ada yang namanya hati. Yang namanya hati, bila hati kita bersih, semuanya bersih. Bila hati kotor, na'udzubillah. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu kebersihan jasmani. Karena di dunia ini hanya ada 2. Itu kebersihan yang nyata, yang terlihat, baik itu jasmani ataupun harta. Yang nomor 2, kebersihan yang tidak nyata, yaitu akal, nafsu, dan hati. Maka sekarang pengajian kita akan dibagi dua ini sesi. Yang pertama adalah tentang fikih, karena di sana ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan itu rukun Islam. Yang kedua, kita tidak bisa mengesampingkan daripada yang namanya akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang nomor pertama yaitu tentang fikih, salat. Kita akan membahas salat, namun sebelum salat itu tidak lepas dari namanya suci. Orang salat harus wudu, betul? Orang salat kalau hadas besar harus mandi, betul? Betul. Orang salat harus bersuci menggunakan air. Berarti kita membahas air. Membahas air ini wajib. Kita mendapat pahala. Kenapa? Karena salat itu wajib. Sama. Orang salat butuh ketenangan, butuh uang, butuh jabatan. Karena itu semua pekerjaan kita, semua jabatan kita itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena itu mendukung ibadah kita. Sama seperti sekarang, kita membahas air. Semua kitab itu membahasnya satu, at-thahar, yaitu bersuci. Kenapa? Karena itu adalah miftahus salat. Miftahus salat huwa at-thahur. Jadi kuncinya salat itu adalah bersuci. Bersuci itu menggunakan air. Air itu dibahas dalam ulama, semua air itu hanya ada 2. Airnya itu banyak atau airnya sedikit. Ukuran banyak itu adalah 2 pula. Kalau zaman sekarang itu 2 pula, dalam kitab-kitab ada yang bilang 270 liter, ada yang bilang 216 liter. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak dihitung sendiri di rumah airnya kira-kira lebih atau sedikit, banyak atau sedikit. Kalau banyak itu 2 pula, 270 liter, kalau sedikit kurang dari 270 liter. Nah, terus air yang suci, air itu dibagi 4. Ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan, ada yang najis dan ada yang makruh. Oke, sekarang kita yang pertama itu air suci dan
mensucikan. Air suci dan mensucikan itu gampang, cuma satu, yaitu air yang belum berubah. Udah, itu aja. Dan airnya asli ya, bukan air teh, bukan air kopi, bukan air sirup, airnya asli. Misalkan air sungai, itu asli. Air hujan itu asli. Air mana lagi? Air tub itu asli. Jadi misalkan ada sungai, airnya kok warnanya teh kan warnanya coklat, ya kan? Air sungai kok coklat, gimana ini? Warnanya sama. Kalau teh itu bukan asli, kalau air sungai asli. Jadi itu kuncinya. Jadi air yang asli itu adalah bisa kita pakai untuk mensucikan. Di samping itu suci juga mensucikan. Yang nomor 2 ada air mustamal atau air yang sudah dipakai. Ini yang penting. Yang penting di sini. Air mustamal atau yang sudah dipakai itu ada 2. Itu airnya banyak, yang tadi lebih dari 270 liter. Atau yang kedua airnya sedikit, kurang dari 270 liter. Nah, air yang banyak 270 liter, ibu bapak bisa mandi, bisa nyemplung, bisa hanya ngambil doang pakai pakai ciduk, bebas ya. Asal airnya banyak, dengan syarat air tersebut ketika ibu atau bapak nyemplung tidak berubah. Indikatornya cuma 3: warna, bentuk, rasa, dan bau. Jadi kalau warnanya masih tetap berarti aman. Misalkan di rumah ada bak mandi besar, ibu punya anak kecil tersebut masukin tepung. Nah, tepung berarti warnanya kira-kira berubah atau enggak? Kalau 1 kilo, kalau berubah berarti suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau enggak berubah berarti suci mensucikan. Terus misalkan ibu ada bak mandi di rumah, ternyata masuk tai cecak, kira-kira berubah nggak warnanya? Enggak kan? Berarti kalau nggak berubah, misalkan tai cecaknya banyak, tetap suci dan mensucikan asalkan airnya banyak, yaitu lebih dari 270 liter. Yang kedua, gimana kalau airnya kok kurang dari 270 liter? Misalkan 1 ember atau 1 gelas. Kalau airnya dikit itu dibagi 2. Airnya dipakai untuk membersihkan hadas, atau yang kedua membersihkan najis. Tapi yang perlu kita garis bawah cuma 3. Jadi air yang pertama cuma ada 2, banyak 270 liter, dan dikit kurang dari 270 liter. Terus yang kedua itu tidak berubah. Nah, ini kalau sedikit gimana? Itu ada 3. Jadi yang pertama adalah air tersebut memang sedikit, kurang dari 270 liter. Yang kedua, air tersebut tuh terpisah. Nanti kita bahas terpisah. Yang ketiga, air tersebut itu tidak berubah. Itu ya. Nanti untuk yang keempatnya di hadas sama najis berbeda. Kita sekarang kembali ke hadas. Misalkan hadas itu kayak apa? Ibu kan tiap hari salat. Bahkan 5 waktu itu ibu wudu. Bapak wudu kan? Nah, berarti kalau ibu bapak wudu, misalkan airnya mati, mampet, terus cuma ada 1 ember, gimana cara wudunya? Ya kan airnya sedikit. Caranya itu adalah ibu kalau ngambil air di ember buat wudu, jangan niat pas ngambil itu jangan niat wudu. Ibu pas ngambil itu niatnya ngambil, ya, jangan niat wudu, niatnya ngambil. Ketika ibu ambil, ngusap wajah, itu usahakan air yang jatuh jangan masuk ke ember. Air yang jatuh jangan masuk ke ember, karena air yang jatuh itu mustahmal. Itu mustahmal itu sudah dipakai. Jadi kalau masuk yang kurang dari 20 otomatis mustahmal suci tapi tidak mensucikan. Jadi tadi syaratnya apa? Airnya sedikit. Yang nomor 2, airnya itu sudah digunakan di basuhan yang wajib. Kayak tadi kan, basuhan kan 3 kali biasanya. Tapi yang wajib kan yang pertama. Kita basuh wajah kita, dibasuh. Itu air yang jatuh, tolong jangan jatuh ke ember, air yang ember, agar airnya masih bisa dipakai. Terus kita ambil lagi buat tangan, dan sama, jangan sampai jatuh di ember. Karena apa? Kalau yang jatuh dari sini atau dari tangan itu mustahmal. Yang ember itu masih suci dan mensucikan.
Syarat yang ketiga itu terpisah. Terpisah. Maksud terpisah tuh misalkan ibu atau bapak mandi junub, hadas besar, itu mandi kan? Airnya kok cuma 1 ember dipakai berdua. Tiba-tiba bapaknya kan nggak tahu airnya mati, langsung aja nyemplung, kakinya nyemplung dulu. Padahal airnya 1 ember lumayan besar, tapi kurang dari 270 liter air, kakinya nyemplung, pengennya berendam gitu ya. Niatnya apa? Saya niat mandi besar, berarti otomatis airnya itu kalau si bapak ngangkat kaki, airnya itu otomatis berubah jadi musta'mal sudah dipakai. Kecuali kalau si bapak itu masukin kaki di ember, si bapaknya diam. Si mama bilang, "Wah, airnya cuma itu." Wah, si bapak pernah ngaji kan, akhirnya diam dia. Jadi si mama yang di atas dia boleh mandi, itu mensucikan. Selama si bapaknya nggak ngangkat kakinya, udah nyemplung aja sekalian si bapaknya juga, gitu ya. Jadi si bapaknya nyemplung, ibunya selesai mandi, ibunya selesai, si bapaknya mandinya gitu aja di dalam, mandi di dalam plus sekalian wudhu. Itu airnya masih suci dan mensucikan. Kenapa? Karena airnya belum terpisah dengan si bapak tadi, gitu. Paham ya? Jadi airnya terpisah. Tadi kan belum terpisah. Yang keempat, airnya tuh belum berubah. Ternyata pas si bapak masukin kaki mau nyemplung, ternyata kakinya banyak misalkan coklat atau banyak tepung gitu kan, otomatis warnanya berubah kan. Nah, kalau udah berubah berarti suci tapi tidak mensucikan. Itu yang pertama, kalau membersihkan hadas. Yang kedua, kalau membersihkan najis itu sama. 3 tadi terpisah, tinggal satu sedikit ya, kurang dari 270 liter. Terpisah, nomor 2, ketiga berubah. Yang keempat, airnya didatangkan. Jadi bukan airnya yang didatangi baju, tapi airnya didatangkan ke baju. Contohnya gini, ibu atau bapak punya air cuma 1 ember, punya baju kena najis. Embernya disiapin, ibu atau bapak masukin air ke ember. Baju yang najis dicemplungin, otomatis airnya jadi najis. Kalau pengen airnya suci dan mensucikan, ember siapkan, baju kotor yang ada najisnya masukkan ke ember, airnya dikucurkan. Itu airnya suci dan mensucikan. Misalkan ibu ambil bajunya tadi yang udah di ember, itu kan terpisah tuh, suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau airnya masih di dalam, ibu atau bapak masih bisa wudhu, masih bisa mandi besar. Syaratnya apa? Tidak terpisah. Jadi airnya yang didatangkan. Misalkan kita punya mesin cuci kan, sekarang sudah malas-malas kan ibu-ibu kan, mesin cuci aja ya. Mesin cucinya kebetulan manual. Manual itu harus ditambah air sendiri, dikasih deterjen sendiri. Caranya, ketika ibu punya mesin cuci, masukin baju dulu. Masukin baju. Kemudian yang kedua, masukin air, jangan sabun. Air dulu biar suci dan mensucikan. Tapi kalau baju kemudian deterjen, berarti itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi air, baju baru deterjen, itu suci mensucikan. Kenapa? Karena airnya sudah masuk duluan. Jadi ibu masukin baju, airnya digoyang dikit dulu sama mesin cucinya. Setelah digoyang agak lama baru masukin deterjen. Jadi gitu ya. Jadi yang mesin cuci ini sangat penting. Jadi jangan takut ini baju najis gimana. Tapi syaratnya najis yang di baju yang kelihatan dibuang dulu. Misalkan ada nya anak bayi, itu kan otomatis nya banyak. Nya dibuang dulu, dibuang dulu sampai bersih. Misalkan ada kelihatan kuning dikit tidak masalah ya, kalau susah tidak masalah. Tapi yang jelas dibuang dulu. Kenapa? Kalau tidak dibuang takutnya ntar baunya berubah ya. Jadi harus dibuang dulu. Atau yang sekarang sering tuh di lantai ya, punya anak kecil kencing sering, punya anak kecil gitu ya, ada ayam masuk ke rumah atau kucing, itu sering kan. Cara bersihinnya ibu jangan dipel semua, langsung dipel semuanya, itu najis semua. Tapi apa, kayak tadi dibuang dulu air kencingnya.
Air kencingnya dibuang dulu, baik sama tisu, sama lap yang basah, sama lap kering, pokoknya dibuang dulu. Nanti lap yang sudah buang itu, lap yang sudah buang najis, itu lapnya dicuci dulu. Dicuci dulu, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, pakai lap yang tadi dibasuh sekali lagi, itu langsung suci. Kenapa? Karena air yang sudah dibuang pertama itu sudah najisnya, namanya hukmiyah, bukan ainiyah. Ainiyah itu yang terlihat, hukmiyah itu tidak terlihat. Jadi yang pertama dibuang dulu, misalkan ini najis, najisnya dibuang dulu sama lap. Set, berarti kan nggak kelihatan kan? Warna, bau juga sudah nggak kelihatan. Kita cuci dulu lapnya di belakang, kemudian kita lap lagi. Kalau pengen sunah 3 kali sekali lagi, biar lebih afdol. Kalau di kitab yang klasik itu biasanya kita buang najisnya, dibuang, set. Kemudian biasa dibasuhkan air, didatangkan air biar suci. Jadi airnya tuh ketika didatangkan set, itu kita pakai tangan diratain gitu ya, diratain itu sudah airnya sudah suci. Nanti tinggal datangin lap untuk ngeringin, gitu ya. Jadi sekarang kita bahasnya yaitu air yang suci dan mensucikan, dan air mustakmal yang sudah dipakai. Untuk air yang makruh dan najisnya insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Bagi yang ingin bertanya nanti ya, nanti disiapkan dulu, baik boleh ditulis, bisa dikirimkan, atau nanti bisa nanya langsung. Nah, untuk sekarang itu kan membersihkan badan atau hadas dari hadas dan najis itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu membersihkan hati, membersihkan nafsu. Jadi kita itu, tubuh itu ada yang kedua, yaitu akal. Akal itu harus kita isi nutrisinya. Gimana caranya? Yaitu dengan sering ikut pengajian. Dikisahkan zaman dulu ada ulama namanya itu Jurais. Mungkin anak-anak sudah pada tahu Jurais. Jurais itu ahli ibadah. Tiap hari salat jamaah, tiap hari Senin Kamis, tiap hari tahajud. Cuman dia jarang ikut ngaji fikih. Jadi dia nggak paham. So ketika Jurais dipanggil ibunya, Jurais sedang salat sunnah. Jurais bingung. Aduh, saya lagi sholat sunnah, ibu saya manggil, gimana ya? Jurais memilih melanjutkan salat sunnah. Akhirnya ibunya manggil-manggil sampai capek. Ibunya tiba-tiba berkata, semoga anak saya sebelum mati mendapatkan musibah besar. Ternyata beneran, Jurais sebelum mati mendapat fitnah yang luar biasa. Jadi waktu itu ada seorang wanita cantik. Dia tuh ngelamar Jurais, tapi Jurais tolak. Berarti sakit hati ya, sakit hati. Dia mau balas dendam, akhirnya si wanita tersebut hamil. Si wanita tersebut kebetulan adalah muridnya Jurais, dia hamil. Ketika hamil bilangnya yang hamil ini adalah Jurais. Langsung tenar itu satu desa. Wah, ternyata Abu Ustaz tapi ngehamilin anak orang. Malu kan? Malu. Sampai 3 bulan murid itu gak pernah keluar rumah. Bahkan mau dilaporkan polisi kalau zaman sekarang. Habis itu Jurais berkata sama orang-orang, sama jamaahnya, wahai jamaah, saya bersumpah saya bukan orang yang menghamili dia. Kalau tidak percaya, kita tunggu sampai anaknya lahir. Jurais yakin, karena dia anak soleh kan yakin. Anaknya lahir bisa bersaksi, padahal kan anak lahir bisa bersaksi nggak? Secara logika anak bayi bisa bersaksi nggak? Zaman dulu mungkin nggak kan? Zaman sekarang kan bisa tes DNA ya. Zaman sekarang gampang ada tes DNA. Zaman dulu nggak ada tes DNA, tapi Jurais yakin nanti anaknya akan jadi saksi. Benar saja. Setelah anaknya lahir dari perempuan tersebut, anaknya ngomong. Anak bayi baru lahir ngomong. Kira-kira ibu kabur apa gimana? Apa aneh? Takut ya? Ngomong, wahai semuanya, saya bukan anak Jurais. Jadi di dunia ini ada beberapa bayi yang bisa ngomong, salah satunya Jurais. Yang kedua siapa? Nabi Isa. Yang ketiga siapa? Mas Isa siapa? Lupa ya. Nanti ada cerdas cermat soalnya itu.
Nah itu yang akal. Jadi akal itu penting kita belajar fikih. Di samping kita rajin sedekah, rajin jamaah, rajin sholat, rajin puasa, kita tetap harus belajar. Kenapa? Karena nutrisi akal itu untuk mengalahkan nafsu. Dalam kitab Burdah punya Imam Al-Busiri dikatakan, wan nafsu yang tumilu syab'ala qulubu. Jadi nafsu itu seperti anak kecil, anak bayi yang sukanya nyusu kan, nenek. Kalau nggak disamping susah menjauhkan dari nyusu kan. Kalau sudah disamping gimana? Malah nggak mau. Jadi ibu kalau dari sekarang dibiasakan jamaah, dibiasakan tahajud, dibiasakan pengajian, suatu saat nggak ngaji pasti sedih. Suatu saat ternyata nggak jamaah, insya Allah sedih luar biasa. Itu karena nafsunya sudah bisa dikendalikan dengan akal. Yang ketiga adalah mensucikan hati. Ini yang penting, mensucikan hati. Jadi hati itu biasanya di sini banyak orang kaya ya. Misalkan orang kaya atau ibu bapak, saya tanya, ketika sedekah pakai uang siapa? Pakai uang siapa bu? Uang ibu, uang ayah, atau uang siapa? Uang sendiri. Pakai uang sendiri. Ibu puasa, ya kan, ibu puasa Senin Kamis. Itu kira-kira ibu puasa itu karena ibu kuat, karena anak ingin nurutin, atau karena pengen pahala? Karena pengen pahala atas kehebatan ibu lah istilahnya. Atau tahajud, bangun tengah malam. Itu kira-kira ibu ketika bangun tahajud, tiap hari bangun tahajud, itu ibu merasa bangun tahajud itu bisa bangun tengah malam itu atas kekuatan siapa yang ibu rasakan? Atau yang bapak rasakan? Yang paling gampang sedekah, bapak sedekah 100 juta, 1 miliar. Ketika sedekah ikhlas, ikhlas. Misalkan bantu pondok pesantrennya abah di belakang 1 miliar cukup. Setelah 50 tahun ada masalah sama abah, diukir-ukir. Ini kalau nggak ada saya, pondok nggak bakal ada. Gitu kan biasanya. Atau mesin sini, tiba-tiba ada masalah sama satu desa. Ini kamu semua ini, kalau nggak ada saya mesin nggak ada. Terkadang gitu ya. Ya, ada yang sering gitu. Jadi dulunya ikhlas, tapi 10 tahun kemudian ada aja gitu sesuatu yang mengingatkan kita akan amal kita. Itu kenapa? Ternyata kalau pengen ikhlas itu caranya simpel. Ketika kita sedekah, yang kita rasakan dalam hati itu uangnya Allah yang dititipkan sama kita. Jadi ketika kita masukin ke kelopak masjid, itu bukan uang kita kok, itu uangnya Allah, kita kembalikan sama Allah. Jadi insya Allah setelahnya gak akan ada yang namanya grundel gitu, atau bantu saya, bantu masjid, bantu pondok pesantren. Ketika bantu ada penghasilan misalkan 1 miliar, saya bantu 100 juta. 100 juta itu uang Allah. Bahkan 1 miliar itu uang siapa? Uang Allah. Makanya kita kembalikan lagi sama Allah. Contohnya ibu yang punya anak ketika SD dibelikan sepeda, ketika aliyah dibelikan motor, ketika kuliah dibelikan mobil. Itu anak ibu merasa sepeda, motor, dan mobil milik siapa? Milik sendiri kan? Bilang sama teman, nanti kita ke Bromo naik mobil saya. Padahal mobil siapa? Mobil ibu, mobil bapak. Bilangnya mobil saya, karena bilangnya mobil saya sama temannya tuh sombong. Saya punya mobil, gitu kan. Padahal mobil siapa? Bukan mobil dia, orang belum kerja. Ya. Jadi kita itu biasanya seperti itu. Kita jadi pejabat, jadi DPR, jadi kepala desa, jadi presiden, wakil presiden, jadi rektor. Itu kita merasa jabatan itu milik kita. Akhirnya ketika pulang ke kampung, kita jadi gubernur di kampung, orang-orang hormatin. Ada yang nggak hormatin, orang ajar, nggak tahu saya DPR, gitu ya. Awas kalau ada sesuatu saya susahkan, gitu. Kenapa? Karena merasa jabatan itu milik kita. Padahal itu jabatan paling berapa tahun? Paling 5 tahun, paling 10 tahun. Itu hanya aslinya itu hanya Allah titipkan doang. Dipakai yang benar atau disalah artikan ya.
Jadi yang pertama rumusnya adalah yang tadi kita rasakan semuanya itu milik Allah. Ketika kita bangun tahajud, yang bangunkan tahajud dan beri kita kekuatan tahajud itu Allah. Jadi dalam hal membersihkan hati ini sama seperti membersihkan badan. Ketika ibu sama suami, misalkan ibu ke sawah, itu kotor kan dari sawah, penuh dengan lumpur ya, atau gatal-gatal gitu. Itu kira-kira dibersihkan nggak? Dibersihkan. Jadi kalau badan kita itu biasanya yang pasti wajib itu bersihkan kotorannya. Kena tai ayam langsung dibersihkan. Kena kotoran lumpur langsung dibersihkan. Kena kencing langsung dibersihkan. Kalau mandi gimana? Kadang sehari sekali, kadang sehari 2 kali, kadang tidak mandi. Sama. Dalam Islam kita wajib hukumnya menjauhi dosa. Dosa itu kayak kotoran, kayak wajib. Kalau kita dosa itu sedikit aja, hati-hati. Karena dulu ada namanya Barseso. Barseso itu ulama, orang hebat, kayak Sunan Kalijaga, sakti. Kalau ngaji, Barseso itu terbang di atas air. Kalau ngaji gimana di atas air? Suatu ketika iblis berubah bentuk jadi orang. Nawarin sama Barseso. Barseso, ayolah, saya kasih uang kamu 100 juta atau 1 miliar, tapi syaratnya kamu harus nunggu saya. Oh, Barseso nggak mau, dosa, nggak mau. Iblis kalah. Habis itu iblis berubah bentuk lagi jadi wanita, cantik luar biasa. Cantik luar biasa, datang sama Barseso. Pakai seksi gitu kan, tengah malam datang, Barseso masih nolak. Iblis pusing, aduh ini orang hebat. Tapi iblis lebih pintar, lebih canggih. Iblis berwujud lagi jadi bujangan, perjaka, bawa minuman keras, minuman arak, khamar ya, arak. 1 gelas dikasih sama Barseso, ini khamar arak. Gak boleh itu najis. Gak apa-apa lah, ini kan dikit. Ini kan dikit. Ayo kita ngobrol-ngobrol sambil minum. Akhirnya Barseso ikut. Dikit gak apa-apa, nyicipin katanya. Karena belum pernah minum kan, nyicipin. Akhirnya dia minum beneran sampai mabuk. Setelah mabuk, setan itu datangin wanita cantik. Kemudian wanita cantik tersebut akhirnya gimana? Dijinahi, disetubuhi. Setelah itu suaminya nyari-nyari kan, lihatlah Barseso sama istrinya. Akhirnya suaminya dibunuh. Itu gara-gara apa? Menyepelekan dosa. Akhirnya Barseso udah kena khamar, kena arak, kena zina, kena bunuh orang. Dia mau sama malaikat itu, malaikat Israel diambil nyawanya. Ketika malaikat Israel datang, Barseso, saya akan bunuh. Iblis datang. Barseso, kamu akan terlepas dari Jibril asalkan kamu nyembah saya. Barseso bilang, gimana saya mau nyembah, orang saya dihukum masyarakat. Jadi dia zaman dulu disalib, tangannya disalib, kakinya disalib, gak bisa gerak. Gampang Barseso, kamu gak usah sujud. Karena kamu gak bisa sujud kan, ininya dikasih kawat, jadi gini terus, gak bisa sujud. Kamu tinggal mata kamu itu dikedipkan. Kalau kamu berkedip berarti menyembah saya. Barseso termakan bujukannya iblis. Akhirnya dia nyembah iblis yang tadinya orang soleh ternyata masuk neraka, na'udzubil. Itu kenapa? Karena dia menyepelekan dosa. Jadi kalau dosa itu kayak tadi kotoran, kayak tai ayam, kayak air kencing. Jangan sekali-kali kita anggap remeh. Yang nomor 2, seperti hanya kita langsung membersihkan kotoran, itu membersihkan diri dengan mandi. Mandi itu sholat. Mandi itu sholat. Dalam hadis dikatakan as-sholatu ila sholati kafaratu 5 bainahuma. Al-jum'atu ila jum'ati kafaratu 5 bainahuma. Ar-ramadhanu ila ramadhani kafaratu 5 bainahuma. Jadi sholat itu menghapus dosa itu. Misalkan sekarang Isya, nanti subuh itu menghapus dosa selama dari subuh ke Isya. Nanti zuhur itu menghapus dosa dari subuh ke zuhur. Itu seperti mandi. Jadi itu suci lagi, bapak itu suci lagi. Kalau ibu bapak mau hebat, kalau kita mandi kan pakai sabun ya, pakai shampoo, kondisioner, pakai apa lagi? Kalau yang gadis-gadis
atau yang perjaka pakai buat penghilang jerawat ya, pemutih. Maka kita tambah, jangan hanya sholat wajib doang. Wah, ada sunnahnya jamaah, ayo kita jamaah. Wah, ada sunnah Nabi Senin Kamis, ayo kita Senin Kamis. Wah, ada salat tahajud, ayo kita salat tahajud. Ada salat rawatib, ayo kita salat rawatib. Jadi jangan mencukupkan diri dengan satu ibadah, karena Nabi pun yang dijamin surga ibadahnya luar biasa. Nah, yang ketiga, di samping kita sudah bersihkan kotoran, sudah mandi, ternyata kalau pengen dilihat orang, kalau pengen orang senang itu menggunakan minyak wangi. Nah, ini yang penting, minyak wangi. Minyak wangi itu ada dalam dua hal, yaitu satu di akhlak, dua di fokus. Fokus itu seperti halnya supir. Misalkan saya nyupir dari sini ke Kuningan atau ke Jakarta. Yang ada dalam pikiran saya itu Kuningan, Jakarta, atau yang ada di pikiran saya makan di warung makan. Kuningan kan? Saya tuh fokus di Kuningan. Kalau belum sampai berhenti pun sebentar kan? Kita hidup di dunia, fokus kita tuh apa? Fokusnya apa? Ibadah itu kalau bahasa harusnya menghambakan diri. Ibadah itu jangan dijadikan perantara, jangan dijadikan wasilah, tapi jadikan ibadah itu tujuan. Contoh, kalau ibu jadikan ibadah sebagai perantara wasilah, ibu punya uang ratusan juta, ibu sedekahin 100 juta. Ya Allah, kok saya sudah sedekah ratusan juta, kok anak saya masih nakal ya? Gitu kan? Atau ya Allah, saya kan udah Senin Kamis, udah sedekah, udah sering salat 5 waktu, tapi kok usaha suami kok malah bangkrut. Ada yang gitu? Atau bapak-bapak ke kiai minta doa, kata Pak Kiai ini kasih wiridan, tiap hari salat duha. Udah 2 tahun, 3 tahun, kok usaha malah makin surut, penghasilan makin turun. Ini gimana ini, udah salat duha kok masih masih miskin, salah. Jadi ibadah itu tujuan, bukan perantara. Kalau ibu diniatkan ibadah sebagai perantara kayak tadi, itu ibadah bisa masuk putus asa. Kayak tadi, udah lama tahajud, lama puasa, kok anak saya tetap nakal, kok suami penghasilan malah turun. Itu bisa jadi putus asa. Atau yang lebih dahsyat lagi bisa jadi sombong. Sekarang ibu di sini ngaji, misalkan keluar ibu lihat anak muda lagi nongkrong, minum arak, terus main judi. Kira-kira dalam hati ibu gimana? Coba ibu tanya sendiri. Kira-kira ibu iba atau jelek-jelekin? Kira-kira yang keluar dari mulut ibu tuh doa atau meremehkan? Harusnya doa kan? Ya Allah, semoga pemuda itu taubat. Tapi malah dasar. Coba lihat anak saya tuh semuanya ke masjid. Ini gimana ini anaknya si ini? Anaknya tuh tiap hari mabok. Ada yang gitu kan? Karena ibadah itu bukan dijadikan tujuan. Jadi dari sekarang mari kita jadikan ibadah itu tujuan. Ibu lagi enak-enak di pasar, ada azan, ya sholat dulu. Bapak lagi nyupir ke Jakarta kemana gitu, ada azan, sholat dulu. Nanti untuk sholat safar nanti ada ini ya, jamaah qashar nanti insyaallah kalau sudah selesai yang mulu nanti kita ke sana. Jadi ketika apapun itu, ketika kita di masjid itu kita apa niatnya? Ibadah. Ketika ibu sampai rumah, ibu tetap ketika di sini enggak jelekin tetangga, nyampe rumah jelekin tetangga. Naudzubillah. Nyampe rumah masak, Bu, si bapak bilang, Bu, bikinin kopi. Aduh Pak, masih capek nih baru datang. Nah, itu sudah dosa. Jadi di rumah juga ibadah. Atau di sini anak-anak, adik-adik nyampe rumah mau nonton sinetron, kata ibunya tidur. Nanti tahajud. Aduh Bu, gimana sih Bu, pengen nonton. Itu sudah dosa. Kenapa? Karena disuruh ibu itu wajib. Kayak tadi kisah Jurej. Salat sunnah aja harus dibatalkan. Salat sunnah harus dibatalkan karena salat sunnah itu hukumnya sunnah. Kalau nurut sama orang tua itu hukumnya wajib. Jadi yang nomor 2 itu adalah kuncinya di
difokus tadi ya. Jadi kita fokus, pokoknya kita hidup ya sholat, kita hidup ya apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Jangan hanya sholat 5 waktu doang, nggak sholat sunnah, nggak sholat tahajud, nggak sholat duha, malas puasa ya. Jadi jangan. Pokoknya kita hidupnya itu ya hidup ibadah. Kita uang lebih, ada masjid belum jadi, kita bantu. Ada anak-anak di sana, ada acara atau apa dibantu. Yang nomor 2 akhlak. Yang nomor 2 akhlak untuk menjadi minyak wanginya diri kita. Jadi kalau orang wangi, insya Allah semuanya mendekat ya. Tapi kalau orang bau ketek gimana? Semuanya menjauh. Nah, yang kedua itu akhlak. Akhlak ini cara jauhinya ada 2. Satu, jauhi dosa. Seperti tadi, dosa itu jangan sekali-kali dideketin, bahaya. Yang nomor 2 adalah kita itu terlahir di dunia itu Allah kasih kelebihan dan kekurangan. Mungkin di sini ada anak kembar, sama gantengnya atau sama cantiknya. Tapi ternyata yang satu pelit, yang satu dermawan. Ada yang gitu kan? Yang satu pintar, yang satu bodoh. Dan ternyata Allah itu melahirkan kita, Allah itu menitipkan kita ketika lahir itu sudah sama sifatnya. Jadi misalkan ada orang anak lahir dari kecil sudah dermawan, itu rezeki luar biasa. Tapi lebih besar pahalanya bagi orang yang terlahir pelit bisa menghilangkan sifat pelitnya. Ya kan? Orang tuh dari lahir pelit, dimintain punya uang 100 ribu, dimintain 100 aja susah. Ada gitu kan? Justru itu jihadnya di sana. Jihadnya di sana. Ada orang terlahir yang satu pintar, yang satu bodoh. Karena bodoh saya malas ngaji Orang ngapalin satu baris hafal, enakan kerja. Jangan. Justru pahalanya bodoh yang belajar lebih besar. Bahkan Nabi pun berkata, nahnu, kita kembali dari jihad shogir ketika selesai perang Badar ila jihadil akbar. Jadi kita tuh pulang dari jihad shogir, padahal perang Badar itu luar biasa besar. Kalau kalah Islam hancur. Nabi berkata jihad kecil, perang kecil itu dikit kecil setelah itu kita pulang kembali lagi perang melawan hawa nafsu itu lebih besar, akbar. Itu apa? Hawa nafsu itu kita terlahir memiliki sifat yang tercela. Dan sifat tercela itu bukan kekurangan, tapi itu adalah ujian. Jadi bagi ibu, bagi bapak, bagi anak-anak yang merasa sifatnya masih belum bagus, dibaguskan. Yang merasa kalau ngomong masih kasar, dihaluskan. Yang kalau ketemu orang belum senyum, senyum-senyumkan. Meskipun susah ya, udah bakat kayak saya. Jadi mohon maaf ya kalau saya jarang senyum. Saya udah senyum-senyumin loh, tapi kadang lupa. Ya, jadi itu aja untuk hari ini karena sudah hampir 1 jam. Tapi sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Mas Farhan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Tapi sebelum ditutup saya ulangi lagi. Poin penting pengajian hari ini adalah Allah itu menyukai orang yang taubat dan mensucikan diri. Orang taubat apa? Ketika sesibuk apapun, ketika ada sholat, sesibuk apapun, secapek apapun, kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersuci. Seperti hanya kita mandi, membersihkan kotoran, bahkan pakai minyak wangi, maka kita wangikan diri kita sucikan diri kita. Yaitu dengan menjauhi dosa, menjalankan salat wajib dan sunnahnya, dan yang terakhir akhlak kita diperbaiki. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.